Halo teman-teman, selamat datang di channel gue. Di video kali ini gue akan ngasih tahu bagaimana caranya untuk mendownload dan menginstal aplikasi yang bernama 7zip. Mungkin beberapa dari kalian sudah familiar atau sudah tahu dengan 7zip dan beberapa yang lainnya juga belum tahu ya 7zip itu apa. Akan gue jelaskan secara singkat aja ya mengenai 7zip. 7zip itu adalah sebuah perangkat lunak, sebuah software, sebuah aplikasi yang memiliki fungsi sebagai pengarsip berkas atau bisa disebut dalam bahasa Inggrisnya itu file archiver. Aplikasi ini juga bersifat open source, bisa dibagikan secara gratis, bisa di-download juga secara gratis tanpa harus melakukan pembelian lisensi. Dan aplikasi ini itu sangat populer ya. Sederhananya aplikasi ini adalah alat untuk membungkus banyak file menjadi satu paket dan mengecilkan ukurannya atau bisa disebut sebagai kompres. Kompres di sini bukan kompres suhu badan yang panas ya, lebih tepatnya mengecilkan size dari file itu sendiri. Oke, untuk kegunaan utamanya yang gue tahu itu ada 4 ya, ada 4 poin. Yang pertama untuk kompresi data, mengecilkan ukuran file agar lebih mudah dikirim melalui email atau menghemat ruang penyimpanan. Fungsi yang kedua itu sebagai ekstraksi file untuk membuka file yang dikompresi dalam berbagai format, contohnya .zip, .rar, atau .7z. Lalu yang ketiga ada fitur enkripsi yang gunanya itu untuk mengamankan file dengan kata sandi menggunakan standar enkripsi AES256 yang sangat kuat. Lalu ada fungsi yang terakhir itu pembagian file atau split file, memecah satu file besar menjadi beberapa bagian kecil agar mudah untuk dipindahkan. Nah, contoh split file itu misalkan kalian punya file dengan size 10 MB, lalu kalian mau di split jadi 2 dengan size 5 MB dan 5 MB, itu bisa menggunakan 7zip ini sendiri. Oke, lanjut ya. Kita lanjut ke langkah-langkahnya untuk mendownload aplikasi 7zip ini. Untuk mendownloadnya, kalian bisa mengakses website 7zip menggunakan aplikasi web browser yang terinstal pada komputer kalian. Bisa pakai Microsoft Edge, bisa pakai Google Chrome, Mozilla Firefox, semua web browser bisa. Dan pastikan juga nih, ini kan butuh download ya dari internet, pastikan juga untuk terkoneksi dengan koneksi internet yang stabil. Di video ini gue akan pakai Google Chrome, gue klik, oke. Di address bar gue akan klik download 7zip, lalu klik oke. Nah, kalian bisa lihat ya di sini tampilannya itu ada hasil pencariannya untuk paling atas 7zip. 7zip ada dengan halaman website www.7zip.org. Ini pencet yang ini, diklik. Lalu kalian akan diarahkan ke website 7zip. Nah, 7zip ini sendiri juga support berbagai OS ya atau operating system. Contohnya support Windows, support Linux, dan support macOS juga. Tentunya dengan format instalasi yang macam-macam. Kalau Windows kan ada .exe, ada .msi, ataupun ada .7z. Kalau untuk Linux biasanya .tar, .xz. Ini jujur gue nggak tahu nih bagaimana cara install atau compile-nya di Linux ya. Lalu untuk yang macOS juga sama formatnya .tar, .xz. Kalian bisa juga dari website ini download versi yang terbaru yaitu 25.01 ataupun versi legacy-nya atau versi non-latest. Ada di versi 23.01, ada di 19.00, ada 16.04. Gue akan download yang versi terbaru ya. Lalu jangan lupa juga dicek nih sistem yang kalian pakai. Gue pakai Windows 11 64 bit, jadi gue pilih yang paling atas. Klik link download. Oke. Maka akan mendownload ya. Nah, kalian bisa lihat nih di pojok kanan.
installernya sudah selesai di-download dengan format .exe. Filenya sangat kecil ya size-nya, yaitu 1,605 KB. Jadi nggak perlu khawatir download prosesnya lama, pasti cepet kok, 1 MB doang. Gua klik tadi ya, lalu akan muncul Windows pop-up user account control. Gua klik yes untuk memulai instalasinya. Nah, ini window kecil ini untuk instalasinya ada tulisan destination folder untuk memilih di mana aplikasi 7-Zip ini akan kalian install. Kalau gue sih default aja ya, ada di C, program file, 7-Zip. Kalau kalian mau custom, kalian bisa klik yang ini nih. Nah, kalian pilih sendiri deh tuh, mau bikin folder baru, mau apa, itu silakan. Kalau gue stay default aja. Oke, klik install. Nggak perlu nunggu lama untuk selesai proses instalasi. Dan kalian juga bisa lihat nih tulisannya kan, 7-Zip versinya 64 bit is install, jadi udah install. Oke, untuk membuka aplikasinya gampang aja. Setelah selesai install, kalian bisa klik start, lalu ketik aja 7-Zip. Nah, ada nih 7-Zip Manager. Nah, ini nih, kalian bisa lihat ya, tampilan 7-Zip itu sendiri sangat minimalis, sangat simple, karena memang size-nya kecil, tapi fungsionalnya itu menurut gue pribadi sangat hebat. Oke, untuk 7-Zip ini sendiri menurut gue pribadi ya memiliki kelebihan, kurang lebih ada 4 nih yang bisa gue kasih tahu. Ada yang kelebihan pertama itu rasio kompresi file yang tinggi. Format bawaannya .7z seringkali memiliki tingkat kompresi yang jauh lebih baik daripada format .zip standar ataupun .rar. Lalu yang kedua ini tentunya ini bersifat gratis dan open source ya. Tidak ada biaya lisensi, tidak ada iklan, dan bisa digunakan untuk keperluan pribadi maupun komersial secara bebas tanpa perlu khawatir dicap bajakan. Lalu yang ketiga, mendukung banyak format. Selain 7Z, aplikasi ini bisa membuka hampir semua format kompresi populer. Contohnya, ISO, TAR, gzip, LZH, dan lain-lainnya. Lalu aplikasi ini juga bisa dibilang sangat ringan. Aplikasi ini sangat kecil, tidak membebani sama sekali kinerja komputer, dan sangat irit RAM pada saat penggunaannya. Untuk kekurangannya sendiri, ya menurut gue sih dari sisi antar mukanya atau ini nih, interface-nya itu bisa dibilang jadul ya. Tampilannya itu terlihat seperti software dari era Windows 98 ya. Sangat fungsional tapi kurang estetik, kurang wah gitulah kalau kata anak-anak Gen Z zaman sekarang. Terus selanjutnya kekurangannya itu kecepatan kompresinya juga karena menggunakan algoritma yang kompleks untuk mengecilkan file secara maksimal, proses kompresi kadang memakan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan aplikasi kompetitornya. Lalu yang terakhir kekurangannya kurangnya fitur perbaikan. Perbaikan di sini contohnya kayak update-update gitulah ya. Tidak seperti WinRAR, 7-Zip ini tidak memiliki fitur recovery record yang kuat untuk memperbaiki file arsip yang rusak. Jadi kalau kalian punya file arsip yang memang bisa dibilang sudah lama umurnya atau sudah sering diarsip dibuka gitu, itu ada besar kemungkinan file arsip tersebut rusak, dan 7-Zip ini sendiri tidak bisa membantu kalian untuk memperbaiki file tersebut. Oke, sedikit tips ya. Kalau kalian hanya ingin mengirim file ke orang lain tanpa tahu mereka punya software apa, maksudnya file archiver seperti ini, sebaiknya tetap gunakan dalam format .zip saat mengkompres, karena format tersebut bisa dibuka secara langsung oleh Windows ataupun macOS tanpa perlu menginstal aplikasi file archiver seperti ini sebagai tambahannya. Oke, mungkin sekian dulu video tentang
cara download dan install 7-Zip kali ini. Terima kasih banyak sudah nonton ya. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka, komentar ya. Kalau kalian punya pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Kalau kalian punya saran, bang bikin video ini, bikin video tentang ini, silahkan tulis juga di kolom komentar. Dan terakhir jangan lupa subscribe ke channel gue karena gue akan membuat video tutorial singkat seperti ini lainnya. Oke, gue pamit ya. Bye-bye.